Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Senang sekali saya bisa kembali menyapa teman-teman, dan kali ini kita merayakan bersama-sama satu dari hari raya besar dalam agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari raya yang disifati sebagai momen di mana kita Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Sebagaimana kita lihat dari maknanya sendiri, ini Idul Fitri ini menarik dan agak kompleks nih, agak paradoksikal gitu. Dalam hal apa? Dalam hal pertama, kita seyogianya bersedih dengan Ramadan akan segera pergi. Karena Ramadan penuh dengan keberkahan, kelipat gandaan pahala, keberkahan, dan lain sebagainya, yang ketika kita meninggalkan Ramadan, kita merasa kehilangan momentum yang sangat berharga ini. Tapi di sisi lain, Idul Fitri juga adalah hari kemenangan, hari di mana kita merayakan lulusnya kita selama sebulan berpuasa, yang dijanjikan akan diampuni dosa-dosa kita, seolah-olah kita lahir kembali seperti bayi yang bersih, suci, murni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada juga man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang saum, yang beribadah selama Ramadan, mudah-mudahan kalau dilakukan secara penuh keimanan, penuh keyakinan, dan ikhlas, tulus ikhlas, maka akan diampuni dosanya seperti bayi kembali putih bersih gitu. Makanya Idul Fitri dinamakan demikian, kembali kepada kefitrahan, kepada kondisi murni. Kita di reset ulang ke default system, ke sistem pabrikan kita yang fitrah, yang menyukai kebersihan, kemurnian, kesucian gitu. Yang kotoran-kotorannya sudah, harapannya sudah hilang. Tapi Idul Fitri juga fitrinya bisa diambil dari kata iftar atau berbuka. Maka Idul Fitri juga menandai awalnya kita menyelesaikan puasa kita dan kita sudah bisa makan minum semau kita lagi. Nah, tapi ini juga jadi ujian gitu. Kadang-kadang kita karena merasa Idul Fitri ini hari kemenangan, kita kemudian seenak hati makan minum, berlebih-lebihan, tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa imsak, tidak bisa berpuasa gitu ya, sehingga kekenyangan, kemudian kena penyakit dan lain sebagainya, hanya karena kita balas dendam setelah sebulan tidak bisa makan minum secara leluasa. Nah, sebaiknya, seyogianya, tanda bahwa puasa kita mudah-mudahan ada hasilnya adalah ketika kita selesai Ramadan, kita masuk Lebaran, kita makan minum tidak berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Kemudian ibadah yang asalnya bertambah selama Ramadan dapat kita pertahankan setelah Ramadan selesai. Kemudian hal-hal baik yang kita jaga selama Ramadan bisa kita pertahankan juga. Nah, kalau ketika Ramadan datang Lebaran tidak ada satupun yang muncul di kita upaya-upaya untuk memperbaiki diri walaupun kecil, maka ya ada kemungkinan jangan-jangan puasa kita yaitu tadi hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja gitu, yang harapannya ya nggak bolehlah, harapannya kita nggak seperti itu gitu istilahnya. Nah, yang menarik lagi gitu ya, Lebaran sebagai hari kemenangan di momen seperti sekarang ini jadi tambah menarik karena kita untuk pertama kalinya setelah 2 tahun masa pandemi lebih kurang, kita bisa merasakan kembali Lebaran yang seperti Lebaran yang biasa kita kenal. Ada mudiknya, ada silaturahimnya, ada takbirannya, yang syukurlah sekarang sudah diatur sedemikian rupa oleh Kemenag sehingga bisa tertib gitu ya. Mudah-mudahan dan kita merayakan itu gitu, seolah-olah kita juga tidak hanya merayakan kemenangan atas puasa kita selama sebulan, tapi kita juga merayakan kemenangan atas proses kita, ikhtiar kita, kesediaan kita untuk bertahan, untuk survive melawan pandemi dan segala dampak multidimensinya yang memberi kita ketidakpastian. Nah, harapannya mudah-mudahan kemenangan ini
tidak kita take in for granted, tapi kita syukuri, kita pegang sebagai sebuah amanah, sehingga kemudian kemenangan-kemenangan yang jauh lebih besar akan datang menghampiri kita. Cara untuk bertanggung jawab terhadap kemenangan adalah dengan tetap tidak melewati batas, tetap bisa mengontrol diri. Kita mudik tetap dengan menjaga protokol kesehatan, kemudian ya sebisa mungkin menjaga praktik hidup bersih lah istilahnya, yang tidak melulu harus berhubungan dengan pandemi. Kemudian kita tidak berlebihan makan dan minum. Kita memanfaatkan momentum ini untuk merecharge kembali keberagamaan dan keberislaman kita. Itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.